Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari sebelum kita memulai kajian kita tentang Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah, kita awali dengan bersama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dengan diiringi doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, menjaga iman dan Islam kita, menjaga keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi, memenuhi hajat-hajat hidup kita. Bagi yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan yang sedang ada masalah atau kesulitan Allah memberikan jalan keluar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan mudah-mudahan kita datang ke sini semata-mata karena berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan panjenengan semua datang kemari dengan niat mudah-mudahan kita ini pagi hari ini nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan menjadi saksi bagi kita bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai Nabi, mencintai Rasulullah Muhammad SAW, sehingga nanti di yaumul akhir kita akan diutamakan, akan dicari oleh Nabi, karena kita pernah duduk di Masjid As-Salam membahas tentang kisah hidup beliau yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan juga pagi hari ini panjenengan semua siap untuk menerima ilmu, ya. Kita fokus, kita buka pikiran kita, hati kita dan telinga kita, ya, sambil ngantuk-ngantuk boleh, silahkan. Ini ada teh, sereh dan bubur kacang hijau, silahkan dinikmati. Tetapi mudah-mudahan saya selalu mengingatkan bahwa kita nanti setelah kuliah subuh selesai, mudah-mudahan bisa sholat isra bersama-sama, ya, sholat syuruk bersama-sama 2 rakaat, karena kata Nabi, sungguh bagi mereka yang duduk berzikir, bersolawat sampai menjelang waktu isra, yaitu jam berapa ya? 5.45 sampai 5.50, ya, dan kemudian sholat 2 rakaat, insya Allah akan mendapatkan pahala sebesar pahala ibadah umroh dan haji sempurna. Itu janji Allah. Maka mudah-mudahan yuk kita duduk di sini sambil mengkaji, silahkan dinikmati teh sama bubur kacang hijau, silahkan. Ciri khas kita begitu, ya. Kita akan melanjutkan sesi sebelumnya tentang kajian Sirah Nabawiyah berdasarkan kitab Ensiklopedia Muhammad karya Afzalur Rahman yang dilahirkan dari Pakistan. Maka hari ini, kalau kemarin kita membahas tentang sejarah, ya, mengapa kita yang dipilih Nabi Muhammad, kemudian kita bicara tentang mengapa kita perlu belajar Sirah Nabawiyah, sampai akhirnya kisah Nabi Ibrahim yang mendirikan Ka'bah dengan Ismail, hingga akhirnya Ka'bah itu kemudian menjadi daerah yang ramai, daerah yang sangat disukai oleh banyak orang, menjadi pusat perdagangan pada waktu itu yang luar biasa, hingga akhirnya muncul bani-bani yang menjadi penjaga pemelihara Ka'bah, dan diantaranya adalah Bani Hashim. Ini suku Quraisy yang sangat terkenal, yang sangat dihormati, dan Bani Hashim ini adalah keturunan atau silsilah dari Nabi Muhammad SAW. Waktu itu kita bicara Nabi belum dilahirkan. Maka sekarang kita membahas tentang saat-saat Nabi dilahirkan. Ini adalah kitab yang ada 10 kitab yang membahas tentang kepribadian Nabi, dan kita akan membahas, menyelesaikan dulu kitab tentang Muhammad sebagai Nabi.
Nanti ada kajian Muhammad sebagai pencinta ilmu, Muhammad sebagai seorang ayah, Muhammad sebagai seorang suami, Muhammad sebagai seorang pedagang, sebagai seorang guru, pendidik, ada juga seorang negarawan, sebagai pemimpin militer, sama sebagai seorang pejuang kemanusiaan. Nah, kita mau membahas dulu yang Muhammad sebagai nabi. Ini adalah seri yang kedua. Muhammad dari lahir hingga menjadi nabi. Ibu sekalian, Muhammad itu lahir ternyata di saat ajaran tauhid itu telah hilang di tanah suci Mekah. Ka'bah benar-benar sudah dipenuhi dengan berhala-berhala. Anda tahu kemarin kita ceritakan ada kebiasaan orang Quraisy itu adalah berdagang selama 6 bulan. Nah, kadang-kadang para pemimpin Quraisy ini ketika di perjalanan bertemu dengan suku yang menyembah berhala, ada patung-patung kecil yang dikeramatkan, itu dibawa sebagai souvenir, oleh-oleh, kemudian ditaruh di sekitar Ka'bah, dan itu kemudian menjadi sembahan mereka. Maka suasana Ka'bah yang tadinya oleh Ibrahim hanya mentauhidkan Allah, kemudian berubah menjadi tempat di mana dipenuhi oleh banyak berhala. Muhammad lahir saat semua risalah Nabi, ya, Ibrahim dan Ismail telah hilang sepenuhnya di Jazirah Arab. Mereka telah melupakan agama nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim dan Ismail. Ibrahim menyerukan bahwa ini adalah Baitullah di tanah Ka'bah, ya, namanya Ka'bah di Mekah, dan diserukan manusia untuk mendatanginya sebagai ziarah kepada Allah. Mereka mendatangi Ka'bah dan menjadi tempat yang ramai waktu itu. Tapi seiring dengan kemudian pergantian generasi dari generasi dan seterusnya, ajaran tauhid itu ternyata mulai hilang. Ini salah satu hal yang paling menakutkan yang dialami oleh generasi muslim kita adalah akidah Islam itu bisa hilang ketika banyak ajaran-ajaran yang masuk diterima oleh anak-anak kita lewat YouTube, lewat TikTok, itu bisa mengkikis akidah. Ini contoh nyata bahwa yang mendirikan Ka'bah itu Ibrahim dan Ismail, tapi ajarannya kemudian hilang. Masya Allah ini. Ya, ini peringatan besar buat kita. Nah, ajaran monoteisme atau tauhid itu telah hilang. Bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi kepada orang Yahudi pun sudah hilang. Mereka juga ikut-ikutan nyembah berhala ini sama. Mereka menjadi bingung juga. Ya, kemudian umat Kristiani juga demikian. Ya, mereka mengikuti tradisi itu, datang ke Ka'bah kemudian sambil menghormati dan menuhankan semua berhala-berhala itu. Jadi kalau butuh tentang misalnya dagangnya laris, itu berhalanya itu tuh. Ya, mereka menyembah situ. Ini berhala untuk ini Tuhan kita untuk memakmurkan pertanian kita. Nah, mereka seperti itu semua. Masya Allah ini. Jadi benar-benar musyrik. Musyrik kalau sekarang ini fenomena perdukunan. Ya, perdukunan. Ada tokoh namanya GS gitu ya. Sekarang berhadapan dengan pesulap merah gitu kan. Ini Anda juga harus mengikuti, ini era bagaimana ajaran musyrik itu mengkikis akidah. Ternyata isinya tipu-tipu semua, ya kan? Tipu-tipu semua itu ya. Ada keris petir. Ternyata itu kerisnya mainan anak-anak itu. Dipejet gitu kan. Ini ada penyakitnya, ini ada santetnya, Masya Allah. Nah, ini kan bisa menghilangkan keyakinan kepada Allah dan akhirnya lari kepada kemusyrikan. Nah, ini fenomena lahirnya Muhammad itu ternyata setelah ajaran tentang tauhid itu sudah hilang. Jadi Anda ini perlu ngecek anak-anak kita, ditanya, "Dek, siapa Tuhan kita?" Allah. Ya, siapa yang kamu kagumi? Nabi Muhammad, harusnya begitu. Jangan sampai siapa yang kamu kagumi? Pesulap merah. Nah, itu berat. Nah, Nabi Muhammad hilang kan begitu, lama-lama hilang gitu, nggak pernah dibahas lagi di rumah kita. Oke, ini situasi. Nah, kemudian tentang kelahiran Muhammad. Rasulullah Muhammad, ya, Nabi Muhammad kecil ini lahir di Mekah Senin 12 Rabiul Awal 570 Masehi atau bertepatan dengan 2 Agustus 570 Masehi, keturunan dari keluarga terpandang suku Quraisy yaitu Bani Hasyim, yaitu keturunan yang diberi tugas menjaga Ka'bah, memelihara, melayani Ka'bah. Masya Allah, ini kedudukan sangat terhormat beliau ini. Ia lahir dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya itu telah meninggal saat dia dalam kandungan. Nah,
ketika dilahirkan mengikuti tradisi keluarga bangsawan Mekah, Aminah ibunya Muhammad itu menyerahkannya kepada ibu asuh yang biasanya berdatangan dari desa-desa di sekitar Makkah untuk menawarkan jasa menyusui anak-anak mereka sambil dibawa ke desa mereka. Kalau Anda baca di bukunya Muhammad karya Martin Links, seorang ilmuwan dari Inggris, kemudian karena jatuh cinta kepada akhlak Nabi, masuk Islam dan merubah namanya menjadi Muhammad Sirajuddin, dia mengatakan bahwa ada riwayat banyak kenapa orang bangsawan Mekah ini suka menitipkan anak-anaknya ke perempuan-perempuan di desa, karena kehidupan di desa itu lebih alami, lebih bersih dari hiruk pikuk Mekah yang seperti kota metropolitan waktu itu. Kemudian orang wanita desa itu dianggap masih murni, masih bersih, dan udara di pedesaan itu lebih bersih sehingga bagus untuk anak-anak. Dan anak-anak kalau bermain di desa itu lebih banyak, lebih luas. Maka banyak orang-orang desa ketika mendengar ada seorang wanita dari Mekah itu melahirkan seorang putra, mereka datang berbondong-bondong untuk menawarkan sebagai ibu yang menyusui untuk mendapatkan imbalan. Nah, itulah yang terjadi. Maka Halimah binti Sa'diyah ini kemudian terpilih oleh Aminah untuk diangkat sebagai ibu yang mengasuh untuk dibawa pulang. Masya Allah. Ya. Pada waktu itu yang dicari oleh wanita ini adalah dari keluarga yang sangat kaya raya. Nah, ketika para wanita ini kemudian mencari, ternyata si Halimah ini sempat mengatakan, aduh kok aku ternyata dapat seorang anak yang dilahirkan itu dari seorang ibu yang tidak punya suami. Jadi bayangannya ini apa ya, ora patio sugih gitu, karena single parent. Beda sama yang keluarga bangsawan yang ada suaminya itu pasti lebih terjamin. Tapi karena memang sudah nggak ada yang lain, maka bayi kecil Muhammad ini dibawa, Masya Allah. Nah, sampai di rumah ini Halimah ini adalah wanita yang miskin. Dia punya suami dan penggembala kambing. Dia waktu itu mengalami sebuah krisis atau paceklik dan kambingnya itu kurus-kurus. Ketika dia bilang sama suaminya bahwa aku hanya mendapat seorang anak dari seorang ibu yang tanpa suami, tapi aku senang sama anak ini dan aku akan merawatnya dan menyusuinya. Masya Allah. Nah, suaminya kemudian pergi ke belakang, dia heran, wahai istriku, tadi sore kemarin kambing kita tuh kurus dan tidak ada susunya. Nah, sekarang ini semuanya penuh dengan air susu. Masya Allah. Anak ini pasti anak yang membawa keberkahan. Kita harus merawatnya dengan baik-baik. Ini adalah sebuah kemujizatan atau tanda keberkahan dari bayi kecil ini. Bahkan kalau kita lihat di riwayat sebelumnya, Aminah itu saat mengandung bayi ini, itu pada suatu malam itu bangun kemudian melihat sebuah kayak film, kayak LCD begini, ya. Itu ada gambaran, ada simbol-simbol Roma dan Persia, sebuah kerajaan superpower pada masa itu yang jatuh bergelimpangan, kemudian ada seorang anak kecil laki-laki yang muncul di tengah-tengahnya. Kemudian ada suara bahwa anak ini akan menjadi pemimpin hebat. Berilah dia nama Muhammad. Dan Siti Aminah terbangun. Dan beliau meyakini mimpi ini. Kemudian menceritakan kepada saudaranya, ini kayaknya anak ini bukan anak biasa, ini anak yang luar biasa. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, meskipun pada waktu itu ya semua ajaran tauhid sudah hilang, tetapi ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Aminah sama Abdullah ini ternyata dari keluarga Quraisy yang menganut paham Hanifiyah. Hanifiyah itu adalah, Hanif artinya lurus. Jadi mereka ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang musyrik penyembah berhala itu masih menjaga ajaran Ibrahim. Masya Allah. Ini ternyata dipilih ini dari dua orang ini, dari Abdullah sama Aminah ini termasuk golongan yang Hanifiyah. Masya Allah. Jadi ini termasuk pilihan. Nah, kemudian Nabi ini diserahkan kembali kepada Aminah saat berusia 5 tahun. Dan pada usia 6 tahun Muhammad diajak Aminah ke Madinah. Namun saat pulang ke Mekah ibunya wafat di perjalanan. Jadi kalau Anda pulang dari Mekah ke Madinah itu di sebelah jalan itu ada
ada makam ibunya Nabi, itu ada. Sering ditunjukkan oleh para tour leader, para mutawif. Kemudian Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh budak wanitanya yaitu Ummu Aiman. Ya, maka pengasuh wanitanya ini yang kemudian membawa ke Mekah. Lalu bagaimana nasib Muhammad ketika sudah tidak punya ayah dan tidak punya ibu? Maka muncullah periode pengasuh. Ya, pengasuh Muhammad kecil ini. Muhammad kemudian diasuh kakeknya Abdul Muthalib yang meninggal kemudian pada saat Muhammad berusia 8 tahun. Jadi hanya 2 tahun diasuh oleh kakeknya. Kemudian setelah itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang juga menjadi pelindungnya. Jadi ini tradisi di suku Quraisy itu kalau ada keluarga yang kehilangan bapak itu pamannya, kakeknya itu semua nyengkuyung bareng-bareng. Ini luar biasa, ya. Itu luar biasa. Nah, pada usia 10 sampai 12 tahun Muhammad itu sudah terbiasa untuk mengerjakan pekerjaan rutin remaja di sana yaitu menggembalakan kambing. Ya, dari situ kemudian mendapatkan bayaran beberapa kirot, beberapa ya uang lah, uang saku begitu. Ya. Nah, ia diasuh dengan sangat baik oleh sang paman. Pamannya sangat menyayangi beliau. Pamannya ini punya anak pedagang yang sukses juga. Ya, kemudian tapi pamannya ini sangat sayang dengan Muhammad. Pada usia 12 tahun, ia diajak berdagang oleh sang paman ke Syria. Di perjalanan, sang paman bertemu dengan seorang rahib atau pendeta Nasrani yang namanya Bahira, yang dia melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad remaja ini. Di antaranya ada awan yang menaungi. Ketika melewati pohon-pohonan, rahib ini melihat pohon itu tunduk kepada anak ini. Kemudian Bahira mengatakan kepada pamannya, wahai saudaraku, ini harus kamu jaga ini. Keponakannya ini dijaga karena ini kelak akan menjadi Rasul Tuhan, akan menjadi Nabi. Dan kalau sudah menjadi Nabi, dia akan diperangi oleh kaumnya. Maka engkau harus melindunginya. Masya Allah. Ini tanda-tanda seorang rahib. Dan ada riwayat lainnya mengatakan Bahira ini karena dia mempelajari Injil, dia tahu tanda-tanda kenabian. Maka pada malam harinya, ini ada riwayat yang mengatakan serombongan Abu Thalib ini diminta datang, dijamu ke biaranya, ke kuilnya. Berharap ingin melihat lebih dekat si remaja ini kok awan dan pohon kok tunduk kepadanya. Maka sambil dijamu, dia mencari pendeta di mana yang remaja tadi. Ternyata tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena diminta nunggu barang-barang dagangan sama Abu Thalib di tempat yang agak jauh begitu. Akhirnya, sing tak garap kayak kuwi kok ora teko iki piye? Akhirnya diundang suruh ke sini. Nah, begitu dipanggil, datang tampaklah tanda-tanda kenabian. Salah satunya di punggungnya di sini. Masya Allah. Kemudian Bahira mengatakan ini harus kamu jaga. Nah, ini salah satu riwayat yang ada pada waktu itu. Nah, ada yang menarik itu tentang hikmah mengapa para nabi itu selalu punya riwayat menjadi penggembala kambing. Nabi bersabda, tidaklah Allah menjadikan seseorang sebagai rasul kecuali dia seorang penggembala. Termasuk aku katanya. Di riwayat hadis riwayat Bukhari. Dan aku pernah menggembala untuk mendapatkan imbalan. Masya Allah ya. Semua nabi ternyata punya riwayat menjadi seorang penggembala. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa mengapa menjadi penggembala? Karena penting anak-anak ini, remaja ini dididik agar ahli dalam menggembala umat, merawat umat dengan sifat yang sabar dan kasih sayang. Ya, lembut pada yang lemah dan mampu mengatasi yang kasar. Karena kambing itu memang pada dasarnya itu jadi angel diatur jadi kambing itu. Ini proses kepemimpinan, leadership. Kambing itu menurut Asqalani adalah binatang yang lemah, perlu banyak arahan. Terus dikandani paling ngeyel itu kayak wedhus. Itu ada itu. Dikandani ku angel, beling ya. Ojo rene, tetep rene gitu kan. Itu kalah karo bebek. Bebek itu kan begitu di ojo rene dia ke kiri gitu kan. Tapi kalau kambing enggak ojo rene malah rene dia itu. Nah ini. Ya, jadi paling banyak arahan dan perhatian dan susah disatukan. Dikon ngumpul ke angel banget. Pengen iki Dewi Rono akhirnya terancam serigala. Nah, ini makanya ini kepemimpinan yang sangat luar biasa. Dan ada yang suka ngeributi temannya. Nah, ini juga akhirnya harus diingatkan si kambing ini. Melatih kepemimpinan ya dampaknya adalah melatih kepemimpinan yang menjaga dan melindungi.
Para nabi ini dilatih bagaimana menjadi leader yang menjaga dan melindungi, serta dekat dengan alam. Ya kan tidak ada itu, nah, mengembala kambing kok kemudian di tenda itu tidak ada. Wah, apalagi di mall tidak ada lagi kan? Tidak ada. Pasti di tempat bebas dekat alam, pegunungan, sehingga saat pengembala itu duduk merenungi ciptaan Allah, merenungi ciptaan Tuhan. Nah, sehingga terlatih untuk berkontemplasi, berrefleksi tentang ciptaan yang luar biasa. Nah, ini adalah salah satu hikmah. Nah, sekarang kita akan masuk di masa muda hingga terpilih menjadi nabi. Masya Allah. Saya mau break sebentar, mau minum dulu sebentar. Masya Allah. Ini sudah dijamu sama panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, Muhammad ini karena dididik oleh pamannya seorang pedagang yang hebat, itu akhirnya juga menjadi sosok pedagang yang luar biasa. Muhammad ini dikenal sebagai pemuda pekerja keras yang jujur, adil, dan selalu menjaga amanah. Ini salah satu ciri-ciri beliau. Beliau seorang pedagang muda yang sukses seperti pamannya, sudah mampu berdagang sendiri. Waktu itu dagang tanpa modal, hanya menerima titip barang-barang, menjual barang punya milik pamannya yang dititipkan. Kemudian setelah itu banyak menerima titipan barang dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dia jualkan. Dan ternyata hasilnya itu paling menguntungkan itu ya yang jualan Muhammad ini. Masya Allah ya. Ketika remaja, Muhammad ini terjaga dari kebiasaan orang-orang yang remaja waktu itu ya sukanya nongkrong. Apalagi sekarang ini banyak geng motor ya. Nah, ini Muhammad tuh nggak mau yang kayak begitu, nggak mau. Muhammad tidak pernah ikut perjudian, minum-minum, pertengkaran, kegiatan buruk lain yang lazim dilakukan oleh pemuda Quraisy. Rasul itu terjaga dari itu. Pada suatu hari ketika Nabi sedang duduk sendirian, itu ada festival di Ka'bah yang penuh dengan tarian-tarian wanita-wanita yang ada yang setengah telanjang dan sebagainya, di mana dia diajak oleh para remaja waktu itu untuk mengikuti, untuk melihat. Muhammad bilang, ya nanti aku akan datang katanya. Tapi dilalah, ini kesannya Gusti Allah, beliau itu pernah tertidur ketika bersandar di sebuah pohon. Akhirnya begitu bangun, wes rampung dah gitu. Itu cara Allah menjaga agar tidak terkena virus-virus keburukan. Dan pada waktu muda beliau sudah mendapat julukan Al-Shodiq atau yang jujur dan Al-Amin atau yang terpercaya. Ini sudah menjadi brand atau personal brand. Kemudian saat berusia 15 tahun, Muhammad muda ini juga aktif dalam pembentukan konfederasi antar suku. Ya, diskusi antar suku untuk keamanan wilayah dan untuk bersama-sama melawan kezaliman dan membela yang lemah. Ini waktu itu wajar karena banyak kebiasaan orang Quraisy waktu itu kalau antar suku itu mereka sering berperang. Nah, di antaranya adalah Muhammad ini diajak oleh pamannya ikut dalam perjanjian yang sangat fenomenal di masa Quraisy, yaitu perjanjian Al-Fudul atau Hilf Al-Fudul yang berarti perjanjian kehormatan. Perjanjian ini terjadi karena ada peristiwa yang disebut dengan perang Fijar, perang antara suku Hawazin dengan suku Kinanah, di mana Hawazin ini ada orangnya yang dibunuh oleh suku Kinanah. Akhirnya Hawazin dendam, nyowo ganti nyowo, kemudian menyerang suku Kinanah. Suku Kinanah ternyata sudah bersekutu dengan suku Quraisy, sehingga Quraisy akhirnya membela Kinanah. Terjadi perang yang lumayan besar tuh, 5 hari. Nah, kemudian perang ini berhenti karena ada peristiwa besar lain yang harus mereka hormati, masuk di bulan haram. Tetapi ini membuat mereka akhirnya sadar bahwa ini ada yang tidak benar di dalam kehidupan kita yang sering berperang. Sampai ada kasus di Ka'bah itu ada seorang pedagang zaman yang datang, kemudian barang-barang itu dirampas sama salah satu suku mereka dan tidak ada pembelaan. Orang zaman ini menyeru kepada orang Quraisy, wahai Quraisy, bertindaklah adil. Aku tidak rela kalau datang ke sini di depan Ka'bah aku dizolimi. Belalah aku. Siapa yang akan membela aku? Nah, seruan ini kemudian membuat para pimpinan suku Quraisy merenung. Kemudian mereka melakukan perjanjian Fudul itu.
Di mana mulai hari itu tidak boleh lagi ada kezoliman. Di mana kita harus menegakkan hukum walaupun suku kita yang bersalah tetap harus dihukum. Nah, ini Muhammad ikut perjanjian itu. Inilah salah satu fenomena kepemimpinan seorang Muhammad muda. Nah, kemudian waktu itu, ya, bangunan Ka'bah itu terletak di titik terendah di lembah Faron. Ya, sampai sekarang kita melihat agak bawah itu, ya, betul ya? Ya, sehingga sering terkena banjir saat musim hujan. Ini membuat bangunan Ka'bah waktu itu cepat rusak. Kadang-kadang mulai ada yang rompal-rompal. Nah, pecahan bangunan Ka'bah itu ternyata disimpan oleh para keluarga terpandang di Mekah. Hingga ada masa pembangunan kembali, mereka itu kemudian mengumpulkan, menyerahkan untuk ditata lagi, disusun kembali. Nah, kayak kita mungkin ada rencana apa, pembangunan RT, RW, pembangunan masjid gitu ya. Akhirnya mereka bersama-sama bergotong royong untuk membangun Ka'bah. Namun ini ada peristiwa yang luar biasa. Saat tiba penempatan batu Hajar Aswad, batu yang mulia, itu para pemimpin suku kemudian berselisih. Sopo sing pantes ndelehke watu iki. Itu mereka bertikai, bahkan sampai terjadi mau saling bunuh lagi. Hingga akhirnya mereka berebutan, dan ini sempat menjadi semacam apa ya, drama. Wah, ini bahaya nih, mau bangun Ka'bah kok malah terjadi pertumpahan darah. Ya. Hingga akhirnya untuk meredakan pertikaian di antara mereka, seorang bijak di antara mereka mengatakan, ya sudah, gini saja. Keputusan siapa yang besok meletakkan batu Hajar Aswad kita serahkan ke orang yang pertama kali memasuki Ka'bah besok siapa. Maka mereka datang lebih pagi semua suku ini untuk ndelok sopo sing teko iki. Apakah Pak Ari jangan-jangan ya. Ya Pak Ari ya, Pak Ari datang paling pagi gitu ya. Itu ya. Ternyata yang muncul itu Muhammad. Duk. Wah, mereka kemudian bergembira, ya Allah, Al-Amin yang datang. Ja'a Al-Amin. Yang datang itu Al-Amin. Ya. Mereka senang banget karena inilah sosok yang mereka sukai, populer. Maka Muhammad pun waktu itu menyelesaikan dengan cara yang sangat anggun. Muhammad menunjukkan kemampuan memimpin yang bijak dalam peletakan batu Hajar Aswad ini. Dia bersikap adil dan memuaskan semua kepentingan suku. Muhammad membuat keputusan begini, dilepas sorbannya, kemudian digelar, ya. Kemudian semua pimpinan suku itu diminta megang samping-samping tali itu. Ya. Kemudian batu Hajar Aswad diletakkan di tengah oleh Muhammad. Kemudian semua diminta mengangkat. Seneng banget kan, mongko aku ikut mau ngangkat kabeh. Kemudian diminta berjalan ke sisi penempatan di Ka'bah itu, kemudian Nabi yang meletakkan. Masya Allah. Wah, mereka kemudian senang semua, berpelukan lah. Pokoknya mereka heroik banget, berhasil memasang batu itu bersama-sama. Masya Allah. Tapi sebenarnya ini simbol dari sebuah cara Allah memuliakan Nabi sebenarnya. Yaitu siapa yang tangannya meletakkan Hajar Aswad? Ya Muhammad. Tangan yang suci ini, Masya Allah. Tetapi orang tidak merasa ke situ. Orang merasa ini Muhammad hebat ini. Kita semua dilibatkan, kita semua tuh disengkuyung, kita semua tuh diwongke. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, ini suatu kisah yang luar biasa, peletakan Hajar Aswad. Nah, kita akan masuk di sesi tentang reputasi beliau dan eksistensi Gua Hira. Kemuliaan pribadi Muhammad ini makin masyhur di penduduk Mekah. Mereka makin percaya kepada Muhammad dan banyak kemudian yang semakin senang menitipkan barang-barang berharga untuk dijualkan oleh Muhammad. Karena kepercayaan itu, karena terpercaya itu, Masya Allah. Namun, di sela-sela kesuksesan dalam bisnis dan perdagangannya, Muhammad justru makin prihatin dengan perilaku masyarakatnya. Kok ngini ya? Ia sering pergi ke Bukit Jabal Nur untuk merenung di Gua Hira. Jadi kalau Anda lihat, ketika kita naik ke Gua Hira, ya, itu kalau duduk di dekat Gua Hira itu bisa melihat Ka'bah dari sana. Nah, Nabi itu sering menatap Ka'bah dari gunung itu untuk merenung, ya Allah, ya, kok bisa seperti ini? Bagaimana caranya aku mengatasi kejahiliahan ini? Bagaimana aku bisa mengatasi orang kok menyembah Tuhan, tapi Tuhannya kok banyak banget? Nah, ini di Gua Hira. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi.
Hingga akhirnya tibalah masa pernikahan. Saat berusia 25 tahun, Muhammad sudah dikenal sebagai pedagang yang sukses, jujur dan soleh. Ada seorang janda kaya yang terhormat bernama Khadijah binti Khuwailid. Waktu itu berusia 40 tahun dan sudah 2 kali menikah. Ya. Begitu terkesan dengan kepribadian Muhammad, ia pun kemudian meminangnya, melamarnya. Kenapa melamar? Karena salah satu yang mengesankan itu adalah kemampuan Nabi dalam jualan itu profitnya paling banyak, luar biasa. Karena kan banyak tuh pedagang yang diminta bantuan Khadijah titip modal dan mereka berdagang. Sama-sama bawa modal jumlahnya sama, ternyata ketika dihitung yang Nabi Muhammad itu keuntungannya lebih besar. Zaman dulu kan tidak ada ya sistem akuntansi, nggak ada ya Mas Moria, nggak ada kan. Itu kan tergantung sing nglaporke piye sak karepe dhewe kon kayak gitu akeh positif terserah dia. Nah, Muhammad ini melaporkannya keuntungannya banyak. Ini menarik perhatian. Kemudian disuruhlah seorang pembantunya Khadijah yaitu Maisarah untuk melihat perilaku Nabi. Perilaku Muhammad, belum jadi Nabi waktu itu, ternyata mengesankan. Lalu ceritalah kepada Khadijah kemudian terkesan dan kemudian dilamar. Nah, akhirnya mereka menikah. Saya tidak perlu bercerita tentang kisah-kisahnya ya, tentang bagaimana pernikahannya, bagaimana lamanya, enggak, itu nanti ya, kita langsung aja lah. Kemudian menikmati kebahagiaan hingga dikaruniai 2 anak lelaki dan 4 anak perempuan. Tapi ternyata yang laki-laki kemudian wafat semua. Ya. Khadijah kemudian menemani Nabi dan wafat pada saat Nabi Muhammad berusia 51 tahun. Ya, jadi dari 25 ke 51, berapa tahun itu ya? 26 tahun. Khadijah itu mendampingi Muhammad, insya Allah. Ini masa pernikahan. Nah, kemudian masuk ke masa perenungan dan menjadi Nabi. Muhammad ya, walaupun sudah berkeluarga masih sering melanjutkan tradisi beliau yaitu merenung untuk meminta petunjuk kepada Tuhan untuk mengatasi kejahiliahan Mekah. Jadi masih prihatin dengan kondisi Mekah. Ia tidak bisa menerima keyakinan politeistik bahwa Tuhan itu banyak, tidak bisa. Hatinya nggak bisa. Ini mungkin kalau kita kaitkan mungkin ada peristiwa pada masa kecil Nabi yang pernah didatangi 2 orang laki-laki kemudian membersihkan hatinya itu ya. Ini tidak dibahas di kitabnya Abdul Rahman, tapi itu terjadi. Itu hatinya dibersihkan oleh malaikat jadi dicelupkan ke sebuah air es di dalam baskom itu dan ini menjadi pembersih hati, dikeluarkan yang hitam-hitam dikeluarkan. Nah, ini selain kemudian membuat Nabi itu menjadi hatinya bersih, juga menjadi orang yang tidak bisa menerima keyakinan kemusyrikan, tidak bisa. Ini. Dia bertanya siapa sih Tuhannya Ibrahim dan Ismail? Kita ketahui Nabi ini seorang yang ummi, buta huruf, maka tidak punya referensi untuk membaca, ya tidak ada. Dia hanya dari cerita-cerita, kisah-kisah itu. Kemudian dia bertanya ajaran Ibrahim Ismail sing murni itu opo yo? Itu bertanya. Kemudian sering menghabiskan waktu berhari-hari. Khadijah selalu mengirimkan bekal makanan kepadanya. Nah, istrinya itu sangat mendukung loh. Itu kan gunungnya tuh naiknya Pak ya, lumayan itu. Saya belum pernah naik ke sana. Tapi begitu mau naik kok rasanya awang-awangan saya itu. Waduh, abot banget tadi ya. Itu nah Khadijah itu naik sampai ke sana membawa bekal. Masya Allah. Mengetahui bahwa suaminya ternyata sosok yang memikirkan keadaan umat yang menyedihkan menurut Nabi. Suatu hari malaikat Jibril muncul dan memerintahkan Muhammad untuk membaca. Ya, Iqra. Ya, ini sebuah peristiwa besar. Dan Muhammad waktu itu gemetar sekali karena baru kali ini muncul penampakan. Jadi kalau lihat di YouTube itu tentang penampakan sih muncul gendruwo. Itu wedine koyo ngono ya. Mulai ono jurik, ono banaspati, macam-macam ada pocong gitu ya. Ketakutannya luar biasa. Nah, ini ada sosok yang membuat Nabi itu heran siapa dia. Dan itu gemetar ketakutan. Dan pulang sambil ketakutan dan gemetar dan Khadijah selalu menenangkannya. Dan ini terjadi berkali-kali. Lalu diajaklah Muhammad ini menemui sepupunya Khadijah yaitu Waraqah ibnu Naufal, seorang pendeta Nasrani. Begitu mendengar cerita ini, si Waraqah ini pendeta, dia banyak mendapat kisah dari Injil. Ya, disinilah mereka tahu bahwa Muhammad telah dipilih menjadi nabi. Bahwa ini tanda-tanda
wahyu diturunkan dan suamimu ini telah dipilih Allah menjadi nabi. Dan jika aku masih hidup di zamannya, aku akan membela dia dengan nyawaku. Masya Allah. Nah, sejak itulah Muhammad mulai tahu bahwa Allah mengangkat dirinya menjadi nabi. Masya Allah. Ini wahyu pertama yang diterima Nabi. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'alamal qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mengajarkan, yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Inilah jawaban dari pertanyaan Muhammad, siapa sih Tuhannya Ibrahim dan Ismail? Muncullah ini. Jibril muncul dan mengenalkan, inilah Tuhanmu, Allah yang menciptakan manusia. Nah, ajaran-ajaran tauhid, akidah ini kemudian banyak diterima Nabi saat periode Mekah. Jadi Mekah itu, saat di Mekah itu wahyu-wahyu yang muncul itu tentang akidah, eksistensi Allah, kebesaran Allah, keyakinan tentang Allah, la ilaha illallah, untuk menghilangkan atau melawan ajaran yang politeistik. Nah ini, Masya Allah ya, wah ini waktunya ya. Nah kemudian dimulailah dakwah Nabi. Muhammad diangkat menjadi Nabi saat berusia 40 tahun. Ajaran Islam diterima dengan keteguhan hati. Karena Nabi sedang mencarinya dan sekarang terjawab, maka inilah yang dicari. Lalu mulailah periode disampaikan di kalangan terdekatnya secara diam-diam. Khadijah akhirnya memeluk Islam. Diikuti sahabat terdekatnya Abu Bakar, Zaid, Ali, Utsman, Thalhah, Zubair dan Abdurrahman bin Auf. Ya, ini sahabat terdekatnya dulu. Dakwah diam-diam ini berlangsung selama 3 tahun dari rumah ke rumah. Mereka datang biasanya ke rumahnya Arkom untuk mengkaji wahyu yang diturunkan dan diajarkan. Semuanya tentang akidah, menghancurkan para berhala-berhala, bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Itu konsepnya di sana. Ya, kemudian hingga akhirnya turun perintah untuk berdakwah secara terbuka di surat Al-Hijr ya, ayat 94 Allah berfirman, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, Nabi kemudian mulai membuka diri, menyerukan. Tapi belum berani ke Ka'bah, belum berani. Karena itu berisiko di sana. Baru terang-terangan dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah. Nah, setelah mulai terbuka ini, kaum Quraisy mulai marah dengan ajaran Muhammad. Mereka melakukan upaya penekanan dengan penuh kebencian. Bahkan penyiksaan-penyiksaan mulai dilakukan. Oke. Kita sampai di situ saat hari ini ya. Karena next session nanti kita akan masuk ketika tekanan Quraisy itu semakin berat, maka mulailah masuk ke fase hijrah. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas hijrah Nabi dari Abyssinia hingga ke Madinah. Tetapi dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini, kita mendapat kesimpulan inilah proses kenabian itu, Masya Allah. Di mana ketika kita menjadi orang yang sukses, kalau kita ingin mengikuti jejak Nabi, kita harus melihat kondisi masyarakat. Kita lihat mana yang sudah benar, mana yang belum. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk turut membenarkan. Itulah konsep kenabian. Seseorang yang sudah sukses itu harusnya terjun kepada aktivitas yang bisa memperbaiki umat. Bukan kemudian aktif dengan kehidupan pribadinya, hanya mikir dirinya dan keluarganya, tapi tidak peduli dengan upaya-upaya mendakwahkan atau menyerukan pada kebaikan. Kita harus banyak merenung, terutama usia-usia 40 ya. Usia 40 usia kenabian loh. Ya. Saya ini sudah 51. Di sini ada yang sudah 63, ada ya. Nah, itu sudah usia Nabi, Masya Allah, usia Nabi wafat. Maka kita harus banyak merenung, berkontemplasi. Apa yang bisa aku perankan, aku ikut membantu apa untuk membantu masyarakat. Maka mudah-mudahan dengan aktivitas penjenengan di Masjid As-Salam, melalui dukungan terhadap program-program Masjid As-Salam, itu sebagai ikhtiar kita untuk terlibat membangun masyarakat yang mencintai masjid, masyarakat yang bertakwa, dan mudah-mudahan ini sebagai sarana kita untuk mengikuti jejak Nabi, yaitu berikhtiar memperbaiki kondisi umat.
Tentu berbeda kondisi umat di Mekah pada waktu itu dengan yang sekarang. Tapi siapa tahu jenengan bisa melihat iki ono sing tak beres, Pak. Ya ono sing mengikut dukun, itu juga bahaya juga kan? Ya, bahaya juga ini ada Sakamoto misalnya kan. Ini juga harus hati-hati. Ya, kemudian ada mungkin minuman keras, perjudian. Apalagi kita sekarang ada tragedi kepolisian kita, ya di mana kepolisian yang dipercaya ternyata sekarang punya mafia yang justru membuat kita tuh miris. Ya, ini juga harus kita ikut mengawal dan memperhatikan itu semua. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada nabinya, dan mudah-mudahan kita berusaha untuk meniru jejak beliau, dan mudah-mudahan kita istiqomah, dan kita mudah-mudahan mendapatkan anugerah husnul khatimah. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.